Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa kullu ma'iin kharaja minas sabilaini najsun. Pasal menjelaskan tentang setiap perkara, ya tentang najis berarti ya. Pasal menjelaskan tentang najis dan cara mensucikan najis ya. Wa kullu ma'iin, setiap perkara yang encer, cair ya, cair. Encer yang berbentuk air lah. Wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini, yang keluar dari dua jalan, kubul dan dubur, berarti kemaluan depan, kemaluan belakang, itu dihukumi najisun, najis ya. Jadi apapun yang keluar dari jalan depan, dari jalan belakang, air kencing ataupun kotoran, itu dihukumi najis, kecuali air mani ya. Air mani walaupun itu cair tapi tetap tidak dihukumi najis, karena air mani itu keluarnya bukan dari perut ya, ada kantung khusus. Jadi yang najis itu dari perut ya, itu kotoran. Nah, kecuali mani ya. Wa ghuslu jami'il abwal, adapun membasuh seluruh air kencing, baul ya, jamak dari baul, baulun baulani abwal. Membasuh seluruh air kencing. Kencing apa aja nih mah? Kencing anak kecil, kencing orang remaja, dewasa, aki-aki, nini-nini, atau kencing hewan, itu umumnya. Wal auros, dan juga kotoran, tai. Jadi membasuh seluruh air kencing dan membasuh seluruh kotoran, tai, hewan atau manusia, itu hukumnya wajibun, wajib ya, jadi wajib dibanjur. Illa baulas sobi, kecuali air kencing anak laki-laki. Alladzi lam yakulit ta'ama, anak laki-laki yang belum makan apa-apa ya. Jadi anak laki-laki belum makan apa-apa, belum sampai 2 tahun, cuma minum ASI ya, air susu ibu. Air susu ibu. Fa innahu yathuru birosyil ma'i alaihi. Nah, cara membersihkan, jadi nih gambarannya, cara membersihkan air kencing dan kotoran secara umum itu dengan cara dibasuh. Dibasuhnya dibanjur. Basuh. Ya. Kalau air kencing anak laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI, itu cara membersihkannya adalah diciprat pakai air. Fa innahu yathuru birosyil ma'i alaihi. Nah, gitu. Gimana cara gambarannya? Digambarkan misalkan ayah budak letik kiih ya, bayi ya, bayi seminggu ngompol temakai pempes misalkan, ngocorlah karena lantai. Kumaha cara ngebersihkeun anak? Lantaina dilap pakai lap kering, nepi ka kering tah ya. Pakai tisu boleh, pakai lap kering, ingat lap kering ya. Dilap, contoh pakai tisu, dilap pakai tisu nepi ka kering. Tunggu 5 menit kering kan? Nah, setelah ditunggu 5 menit kering, barulah diciprat ya. Diciprat pakai air. Jadi ngambil air segelas, diciprat gitu sampai basah itu si keramik. Ya. Udah basah hasil cipratan. Nah, barulah dilap lagi pakai tisu. Tisu apa? Tisu kering. Dilap sampai kering, udah suci gitu. Jadi cara membersihkan air kencing ya. Cukup diciprat cukup. Pengen kocor dibasuh dengan air segelas bisa ya. Atau misalkan ada air kencing kucing misalkan ya, ya udah air kencing kucing dilap pakai lap kering yang basah tadi atau pakai tisu. Setelah kering ya baru dibanjur, itu mah dibanjur daerah yang terkena air kencing. Contoh misalkan dibanjur pakai air segelas ya. Jadi yang pertama mah dikeringkan air kencingnya. Setelah kering air kencingnya baru dibanjur pakai air secukupnya. Lamun misalkan saeutik segelas cukup, tapi lamun ada loba sagayung. Geus beres dibanjur eta lantai teh tong dikamana-manakeun. Air nanti tong dikamana-manakeun karena bakal menyebar, langsung dikeringkeun. Cuma daerah yang terkena najis aja gitu. Ribet mending sekalian dibanjur we satu ruangan. Boleh itu oge. Namun rek sekalian dibersihkan satu ruangan mah. Tapi lamun teu oge, tadi cukup satu keramik anu kena air kencing, setelah najisnya dikeringkan
dibasuh dengan air 1 gelas atau 1 botol atau 1 gayung sesuai dengan kadar kecukupannya. Nah, itu cara membersihkannya ya. Tuh. Kalau air kencing anak laki-laki tadi yang baru minum ASI cukup diciprat-ciprat cukup ya. Birosyil ma'i. Wala yufa an syai'in minan najasat ya. Wala yufa dan tidak dimaafkan dari sesuatu yang najis ilal yasir kecuali sedikit ya. Artinya apa? Artinya ada najis yang dimaafkan gitu ya. Najis yang mana? Najis yang sedikit. Kalau yang banyak tidak dimaafkan. Contohnya apa? Minad dami, dari darah ya. Kalau ada darah ya sedikit nempel, misalkan lagi sholat ya, itu apa namanya, jerawat betus misalkan, nempel lah kena baju misalkan ya, netes 1 tetes doang, maka itu dimaafkan ya, dimaafkan karena sedikit. Atau nanah juga sama, nanah dimaafkan. Wa mala nafsalahu, dan juga sesuatu yang tidak punya darah. Wa mala nafsalahu sailatun, yang tidak mempunyai darah yang mengalir ya. Jadi ada hewan yang tidak punya darah yang mengalir. Nanti apalah hewan apa tuh ya? Hewan nggak punya darah. Ada kan? Idza waqa'a fil ina, ketika masuk ke dalam wadah air, wa mata fihi, kemudian mati di dalamnya. Ya. Contoh apa yang nggak punya darah? Misalkan yang nggak punya darah teh ya remetuk lah, sejenis serangga-serangga, itu nggak punya darah. Masuklah ke dalam air, ke dalam ember misalkan, ya, atau ke dalam bak, ya, terus mati, itu dimaafkan. Harusnya makan mati jadi bangkai, najis, harusnya. Tapi dikarenakan tidak punya darah dan mati sendiri, dan dia masuk sendiri, bukan dimasukin. Beda lagi kalau serangga itu dimasukin, sengaja cemplungkan ke dalam bak, mati, itu mah nggak bisa, nggak dimaafkan karena itu sengaja. Jadi yang dimaafkan itu adalah yang tidak disengaja. Dimasukkan ke dalam tempat air, matilah, masuk ke dalam tempat air, masuk sendiri ya, terus mati, itu dimaafkan. Jadi dimaafkan bahasanya ya. Fa innahu la yunajjisuhu, kan itu serangga yang tidak punya darah yang masuk dengan sendirinya kemudian mati di dalam satu tempat wadah air, maka la yunajjisuhu, tidak membuat najis air tersebut. Jadi airnya tetap bisa dipakai gitu. Kemudian wal hayawanu kulluhu tohirun, hewan seluruhnya dihukumi suci, illal kalba wal khinziro, kecuali anjing dan babi, eta mah hukumnya najis kalau dipegang. Wama tuladu minhuma, termasuk hewan yang dilahirkan dari keduanya. Berarti anak anjing ya najis walaupun anak babi najis juga walaupun anak. Au min ahadihima, atau anak dari salah satu keduanya. Anjing kawin dengan kambing, lahirlah anak bentuknya kambing, sekalipun bentuknya kambing karena itu hasil daripada anak anjing. Dikawinkan anjing jeung embe, berarti tetap hukumnya adalah najis ya. Atau babi sama, babi kawin sama anjing, babi kawin sama embe ya, lahirlah anak embe, maka itu dihukumi najis karena ada salah satu dari anjing atau babi. Jadi keturunannya lah masih ada genetik. Wal maitatu kulluha najisatun, mayit bangkai seluruhnya dihukumi najis, bangkai ya dihukumi najis. Illa samaka, kecuali iwak banyu, kecuali ikan. Ikan mah lamun mati tadi hukuman najis gitu, tetap bisa dimakan. Orang mancing misalkan nang lauk apa ya udah langsung makan, bisa digoreng gitu. Teu kudu can disembelih cenah mati, teu bisa ya mah tetap bisa ya, kecuali geus lila, geus busuk meureun bau mah itu mah beda deui ya. Jadi ikan itu dihukumi suci ya, namun pae. Wal jarod, walang ya, wae tau ge sarua walang, itu dihukumi suci, simut ya. Wal adami, jeung anak Adam, manusia, berarti manusia teh dihukumi suci gitu. Jadi lamun aya manusia pae ya mati
dipegang ya nggak apa-apa, itu mah nggak najis ya. Ya, jadi seluruh bangkai dihukumi najis kecuali ikan, walang dan manusia. Kemudian wa yugsalul ina'u ya. Wadah yang wadah harus dicuci, wa yugsalul ina'u min wulugil kalbi, dari jilatan anjing, wal khinzir dan babi. Nah, jadi ada wadah, itu mah bebas wadahnya. Mau baskom, mau ember, mau bak, mau piring, mau sendok, mau apa namanya tuh, mangkok lah, segala macam wadah. Kalau dijilat sama anjing dan babi maka harus dicuci, dibasuh. Berapa kali? Sab'a marot, dibasuh dengan 7 kali balikan, 7 balik. Ihdahunna biturob, salah satunya dicampur dengan tanah ya. Jadi itu si piring teh ya dicampur dengan tanah. Tanahnya yang suci ya, ulah nyokot tanah dari kandang embek gitu. Tanah merah lah yang suci gitu. Itu untuk menghilangkan bakteri yang ada di wadah tersebut sebab jilatan anjing atau babi. Karena ada bakteri yang tidak bisa hilang kecuali harus dengan tanah gitu, bakteri di anjing dan babi. Kemudian wa yugsalu min sairin najasat marrotan wahidatan. Adapun najis-najis yang lain selain daripada najis jilatan anjing dan babi itu bisa dibasuh cukup hanya dengan 1 kali basuhan. Nah, ya. Jadi cukup 1 kali basuhan bisa. Misalkan kaki terkena air kencing misalkan ya. Gimana cara mensucikannya? Bisa dibasuh cukup dengan 1 kali basuhan gitu. Ya. Kayak ucing, kencing ya. Katincak lah eta kaki teh. Gimana supaya bisa suci? Bisa dibasuh dengan 1 kali basuhan. Nu penting dengan 1 kali basuhan cukup hilang bau, rasa dan warna. Mun masih lengket ya dicuci sampai bersih gitu. Ta'ti alaihi. Nah, maksud ta'ti alaihi itu air yang mendatangi najis, bukan najis mendatangi air. Benar tadi dibasuh. Jadi misalkan pakai gayung, gayungnya dikocorin ke kaki. Ulah kaki diasupkan karena gayung. Wah, itu terbalik. Jadi nggak suci itu mah. Ya. Atau ember lah. Jadi yang suci itu air di ember dikocorkan ke kaki, bukan kaki dimasukkan ke dalam ember gitu. Makanya bahasanya adalah ta'ti alaihi ya. Cara mensucikan najis itu 1 kali bila cukup, kemudian airnya itu ya mendatangi najisnya, bukan najis mendatangi air. Kakinya yang dibasuh, bukan kaki yang datang ke tempat air ya. Kaki yang dibasuh dengan ember, dengan air seember misalkan, bukan kaki yang masuk ke dalam ember ya. Jadi nggak suci itu mah kalau kakinya masuk ke dalam ember mah gitu. Pakai keran gampang ya, pakai keran mah udah cukup, berarti pakai keran ya. Ini mah seandainya ada wadah ya, jadi tidak bisa itu si najisnya dimasukkan ke dalam wadah atau kaki dimasukin ke dalam bak ya. Atau terbalik ya, coba aja ambil gayung basuh, kan cukup dengan air segayung. Tapi kalau kaki yang terkena air kencing masuk ke dalam bak, ya baknya jadi najis gitu. Jadi banyak yang terbuang. Wasalasu afdalu, kemudian mensucikan ya dengan air lebih afdol 3 kali. Sekali basuhan itu sudah cukup suci, tapi lebih afdol dibasuh 3 kali. Wa idza takhalalat al-khamratu binafsiha, dan apabila apabila khamr arak itu menjadi cuka dengan sendirinya, tahurat, maka itu arak ya. Jadi ada arak, ada khamr. Itu di Sapinah ada ya. Jadi apabila ada khamr berubah menjadi cuka dengan sendirinya, maka itu khamr menjadi suci. Ya, karena jadi cuka, udah jadi cuka. Wa in takhalalat bi tarhi syai'in, tapi kalau itu khamr berubah menjadi cuka tapi dengan cara disimpan sesuatu. Misalkan ada arak dicampur dengan gula, misalkan berubah menjadi cuka, maka nggak bisa itu mah. Sekalipun itu sudah jadi cuka, tetap cukanya tidak bisa menjadi suci gitu. Jadi khamr yang berubah menjadi cuka dihukumi suci itu kalau berubahnya sendiri. Tapi kalau dimasukkan sesuatu ke dalamnya, maka itu lam tathur, maka tidak bisa jadi suci gitu. Nah itu hukum najis ya. Najis kan kalau di Sapinah mah dibagi dulu, najis itu terbagi 3, ada mughallazoh, ada mutawassitoh, ada mukhaffafah. Mughallazoh itu anjing dan babi. Mukhaffafah itu air kencing laki-laki, anak laki-laki yang belum makan apa-apa dan belum berumur 2 tahun. Adapun najis mutawassitoh itu seluruh najis. Cara membersihkannya, cuma ini mah teksnya beda ya, beda.
Tapi intinya sama aja ya dengan yang di Sapinah gitu. Faslun wa yakhruju minal farji salah satu dimain wallahu alam bisawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.